Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin Mirza dengan nomor NIM 230101 2114 0240. Halo, saya Taskia Samakonita dengan NIM 2301012114050. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari Peternakan D dengan nomor induk mahasiswa 230101 2114 0235. Perkenalkan, nama saya Ramadan Andra Doniman dari Peternakan D dengan NIM 2301012114029. Perkenalkan, nama saya Rafasya Sagara Fadamastiar dari kelas Peternakan D, Prodi Peternakan. NIM saya 230011211400265. Perkenalkan, nama saya Beni Fahri dari Prodi Peternakan dengan NIM 2301012114028. A. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Menyajikan atau mendeskripsikan data angka yang telah berhasil dihimpun itu secara teratur, ringkas, mudah dimengerti, dan hingga dengan secara jelas dapat memberikan gambaran yang cepat mengenai ciri atau sifat yang terkandung di dalam data tersebut. Dengan diketahuinya ciri atau sifat yang terkandung dalam kumpulan data angka itu berarti kumpulan data angka setiap kali kita melakukan kegiatan pengumpulan data statistik, maka pada umumnya ketika kegiatan tersebut akan menghasilkan kumpulan data angka yang keadaannya tidak teratur, berserak, dan masih merupakan bahan keterangan yang sifatnya kasar dan mentah. Dikatakan kasar dan mentah, setiap kumpulan data dalam kondisi seperti yang disebutkan di atas belum dapat memberikan informasi secara ringkas dan jelas mengenai ciri atau sifat yang dimiliki oleh sekumpulan angka tersebut. 2. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dan contoh soal dari distribusi frekuensi? 2. Apa pengertian dan contoh soal histogram dan poligon frekuensi? 3. Apa pengertian contoh soal dari OGIF? 3. Tujuan. 1. Dapat memahami apa itu distribusi frekuensi beserta contoh soalnya. 2. Dapat memahami materi dan contoh soal dan histogram dan poligon. 3. Dapat memahami materi dan contoh soal dari OGIF. Pengertian distribusi frekuensi. Dalam menyajikan data suatu distribusi frekuensi tunggal maupun distribusi frekuensi bergolong, dapat juga disajikan menggunakan grafik. Grafik adalah salah satu cara menyajikan data kuantitatif suatu distribusi frekuensi. Menyusun suatu tabel distribusi frekuensi, terutama dalam kaitannya untuk menentukan besar interval, ada dua metode yang digunakan, yaitu metode Sturges atau Sturges method dan metode bebas atau free method. Pengertian histogram. Grafik histogram merupakan grafik yang berbentuk balok atau segi empat yang juga sering disebut bar chart dan digambarkan atas dasar distribusi frekuensi dari sekumpulan data tertentu. Grafik histogram disebut juga bar diagram, adalah grafik yang dibuat berbentuk balok-balok berjajar. Poligon frekuensi. Poligon merupakan grafik garis yang mengaitkan frekuensi kelas dengan tanda kelas. Poligon merupakan grafik yang berbentuk garis yang digambarkan atas dasar pertengahan selisih sisi-sisi dari grafik histogram, dan selanjutnya garis dihubungkan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jika membuat grafik untuk distribusi frekuensi bergolong, dicantumkan skor batas nyata kelas, dibuat titik temu antara skor batas nyata kelas dengan frekuensi meningkat. Selanjutnya, antara titik temu yang paling rendah dihubungkan dengan titik temu di atasnya sampai dengan titik temu yang paling tinggi. Saya akan memberikan contoh soal dari distribusi frekuensi. Berikut adalah data nilai. Pertanyaannya, carilah interval kelas dari data nilai tersebut. Berikut pembahasannya.
Cara mencari interval kelas adalah menggunakan rumus I sama dengan rentang kelas. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama kita cari rentang kelasnya dulu. Rentang kelas menggunakan rumus data tertinggi dikurangi data terendah. Untuk data tertingginya itu 82 dikurangi dengan 65 sama dengan 17. Setelah itu untuk mengetahui jumlah kelasnya menggunakan kaidah Stokes, yaitu rumusnya K sama dengan 1 plus 3,322 log N. Untuk log N di sini, N adalah jumlah data dari seluruh frekuensi. Mari kita lihat, hasilnya adalah 6,3 yang jika dibulatkan menjadi 6. Setelah semuanya diketahui, mari kita masukkan ke rumus interval kelas, rentang per kelas. Untuk rentangnya tadi adalah ada 17 dan kelasnya ada 6. Hasilnya 2,8 jika dibulatkan menjadi 3. Berarti interval kelas dari jumlah data tersebut adalah 3. Contoh soal yang pertama adalah histogram. Buatlah histogram dari tabel di atas. Kedua, buat poligon frekuensi dari data berikut. Penyelesaiannya, limit bawah ditambah limit atas dibagi 2 sama dengan titik tengah. Titik tengah dari tabel di atas adalah 42, 51, 60, 69, 78, dan 87. Terus yang ketiga, poligon. Batas kelas, batas bawah dari tabel di atas adalah 55, 60, 70, 75, 80, 85, 90. Batas atasnya adalah 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94. B. Tepi kelas. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah minus 0,5. Tepi atas kelas sama dengan batas atas plus 0,5. Tepi bawah kelas dari tabel di atas adalah 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, dan 79,5, 84,5, 89,5. Tepi atasnya adalah 59,5, 65,5, 69,5, 74,5, 79,5. Terus titik tengah kelas, rumusnya titik tengah kelas sama dengan batas kurang batas. Untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita memerlukan pendataan. Sebuah data dapat disusun dalam bentuk kelompok dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Untuk memudahkan kita dalam pembacaan, sebuah data dapat disajikan dengan berbagai macam bentuk. Bentuk yang lazim digunakan diantaranya segi 4, lingkaran, garis, dan lain-lain.